Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembagian hukum nun sukun dan tanwin yang terbagi menjadi 4, yaitu izhar halki, idgham, iqlab, dan ikhfa. Kita sudah membahas tentang izhar halki. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, ada 2 jenis idgham. Yang pertama, idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Secara bahasa, idgham artinya idkhal atau memasukkan satu benda ke benda yang lain sehingga benda itu tersembunyi dan tidak nampak, maka itu yang disebut dengan idgham. Sementara bi artinya dengan, gunnah artinya dengung, la artinya tidak. Bi gunnah artinya dengan dengung, bila gunnah artinya dengan tidak dengung. Menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan bunyi huruf nun sukun dan tanwin ke dalam huruf idgham ketika bertemu dengan salah satu hurufnya. Idgham bi gunnah, nun sukun dan tanwinnya dimasukkan dengan dengung. Sementara idgham bila gunnah, nun sukun dan tanwinnya dimasukkan dengan tanpa dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4 huruf, yaitu 1 ya, 2 mim, 3 nun, 4 waw. Ini bisa dibuat kalimat yang mana wa. Sementara huruf idgham bila gunnah ada 2 huruf, yaitu lam dan ra. Bisa dijadikan kata lari. Secara sederhana, rumus idgham bi gunnah seperti ini. Ada nun sukun atau tanwin yang setelahnya bertemu dengan huruf ya atau mim atau nun atau waw. Sementara idgham bila gunnah ada nun sukun atau tanwin yang setelahnya bertemu dengan huruf lam atau huruf ra. Contoh. Pertama kita akan mencontohkan hukum idgham bi gunnah. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ya. Ayyafqahuhu. Di sini ada huruf nun sukun an. Setelah nun sukun ada huruf ya, yafqahuhu. Di sini nunnya tidak boleh dibaca jelas. Tidak boleh dibaca an yafqahuhu. Tapi dia harus dimasukkan, digabung, dilebur ke huruf ya. Jadi dibaca ayyafqahuhu, ayyafqahuhu, dan dibaca dengan gunnah, ditahan, tidak langsung disambung, tapi ditahan. Ayyafqahuhu. Jadi bukan dibaca ayyafqahuhu, tapi ada sedikit tertahan. Ayyafqahuhu. Selanjutnya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ya. Hisabai yasira. Hisabai yasira. Di sini ada tanwin, hisaban, bertemu dengan huruf ya, yasira. Maka di sini tidak boleh dibaca jelas. Hisaban yasira. Itu keliru. Yang benar adalah dimasukkan dengan sedikit gunnah, sedikit ditahan. Hisabai yasira. Hisabai yasira. Selanjutnya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim masadin. Mim masadin. Di sini nun sukunnya dimasukkan ke mim. Mim
masadin, dan didengungkan. Mim masadin, tanwin bertemu dengan mim. Bisultanim mubinin, bisultanim mubinin. Tanwinnya langsung dimasukkan ke mim dan didengungkan. Bisultanim mubinin. Nun sukun bertemu dengan nun. Lan nadkhulaha, lan nadkhulaha. Di sini nunnya sebenarnya masuk ke nun yang kedua. Akan tetapi karena sama-sama nun, maka nunnya tetap terbaca karena dia adalah huruf yang sama. Sama dengan sebelumnya, dia juga dibaca dengan dengung. Lan nadkhulaha, tanwin. Amilatun nasibah, amilatun nasibah. Terakhir, nun sukun bertemu waw. Min waraihim, min waraihim. Nun sukunnya masuk ke huruf waw. Min waraihim. Tanwin bertemu dengan waw. Khairu wa abqa, khairu wa abqa, khairu wa abqa. Ada sedikit pengecualian pada hukum idgham bigunnah yang terletak pada 4 kata berikut, yaitu sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Saya ulangi, sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Secara sepintas, keempat kata di atas terdapat hukum idgham bigunnah karena ada nun sukun yang bertemu waw dan nun sukun yang bertemu dengan ya. Akan tetapi dia tidak boleh dibaca idgham karena syarat hukum idgham adalah nun sukunnya tidak boleh bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata. Karena ketika nun sukunnya dimasukkan ke huruf waw atau nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya pada 4 kata ini, maka keempat kata tersebut dapat berubah maknanya atau menjadi tidak bermakna sama sekali. Ini dinamakan izhar wajib atau izhar mutlak. Selanjutnya contoh idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hanya ada 2 hurufnya, yaitu lam dan ra. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam. Yubayyin lana, yubayyin lana. Di sini nun sukun dimasukkan ke huruf lam bila gunnah tanpa dengung. Jadi dimasukkan dan langsung disambung terus. Yubayyin lana. Jadi tidak boleh dibaca izhar. Yubayyin lana. Tidak boleh juga dibaca dengung. Yubayyin lana. Kedua itu cara baca yang salah. Yang benar adalah yubayyin lana. Dimasukkan tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam. Idzal la khasirun, idzal la khasirun. Nun sukun bertemu dengan ra. Mir rabbihim, mir rabbihim. Di sini nun sukunnya dimasukkan ke huruf ra. Tidak boleh diizharkan. Min rabbihim. Tidak boleh juga didengungkan atau ditahan. Mir rabbihim. Itu tidak boleh. Dia dimasukkan tanpa dengung. Idgham bila gunnah. La gunnah. Tidak ada gunnah. Mir rabbihim, mir rabbihim. Tanwin bertemu ra. Tawwabar rahima, tawwabar rahima. Demikianlah pembahasan tentang hukum idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.